Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam Apa Kabar Amerika. Saya Supriyono. Dan saya Nadia Majid. Dari Washington DC, pemirsa, kami sekarang sedang memantau perkembangan yang menarik di Indonesia. Bahwa kemarin Presiden Jokowi akhirnya sepakat untuk mengeluarkan Perpu yang akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku pemerkosaan, terutama pemerkosaan terhadap anak. Ya. Jadi kemarin ada dalam Perpu itu dikatakan bahwa salah satu hukuman yang diperberat itu adalah dengan alternatif pengebiran, yang kemudian menjadi kontroversi, ada yang pro, ada yang tidak. Nah, kalau di Amerika bagaimana, Nat? Dan ternyata di Amerika ada setidaknya 7 negara bagian yang masih memberlakukan pengebiran ini sebagai hukuman terhadap pelaku pemerkosaan ataupun serangan seksual. Betul, dan tidak seperti di Indonesia, bahkan di Amerika tidak hanya diberlakukan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, tetapi juga kepada siapapun. Dan biasanya hukuman pengebiran ini dikenakan kepada pelaku kejahatan pemerkosaan atau kekerasan seksual yang berulang-ulang atau kambuhan. Nah, kemudian metodenya, Nat, yang menarik kan. Jadi kalau kita mengatakan pengebiran, itu kan seolah kan memang seperti dikebiri seperti mengebiri anjing secara gitu ya. Fisik secara ada fisik perubahannya begitu ya. Nah, tapi memang ada di Amerika, memang pilihannya ada dua. Jadi dikebiri secara kimia dengan menggunakan suntikan untuk mengurangi hormon testosteron supaya libido seksual dari pelaku itu berkurang, kemudian tidak akan melakukan agresi seksual. Nah, yang kedua dengan cara pengebiran secara fisik memang, jadi dihilangkan testikelnya itu untuk membuahkan atau menghasilkan zat testosteron yang bisa mendorong libido, itu dihilangkan. Ya, nah ini memang hanya 7 negara bagian yang memberlakukan ini. Mungkin dipandang sebagai sebuah hukuman yang udah kuno ya? Sudah kuno, tapi sekarang masih diberlakukan meskipun sudah dari kalangan pemerhati HAM, aktivis HAM dianggap ini sudah terlalu kuno, melanggar hak asasi manusia. Tapi menariknya, Nat, bahkan seperti kasus di California, itu sejumlah pelaku kejahatan seksual justru merelakan diri atau meminta kepada pemerintah setempat untuk mengebiri. Untuk dikebiri secara fisik, karena mereka dengan alasan ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mengekang libido seksual mereka dan juga untuk mengurangi hukuman kejahatan. Jadi sepertinya out of control begitu ya dari memang ada mereka. faktor seperti itu kan. Jadi ini ya udahlah, saya mengambil tindakan drastis, saya merelakan diri untuk dikebiri secara fisik seperti itu. Tetapi secara umum, Supri, lebih banyak hukuman terhadap pelaku pemerkosaan atau pelaku pelanggaran seksual, penyerang seksual ini adalah hukuman tahanan yang lumayan panjang. Kalau di Amerika itu memang tidak ada hukuman mati terhadap pelaku kejahatan seksual atau pemerkosaan, tapi sampai unlimited, jadi sampai dihukum seumur hidup. Terutama yang disertai dengan kekerasan ya. Tapi kalau misalkan disertai dengan pembunuhan, akan kena pasal juga pembunuhan yang bisa dihukum mati. Nah, kalau kembali ke pengebiran, nah, apakah menurut, karena ini kontroversinya dianggap tidak manusiawi kan, tapi juga pendukungnya bilang bahwa memang namanya pelaku pemerkosaan itu kejam sekali, terutama pelaku pemerkosaan terhadap anak-anak itu sudah ganjarannya setimpal lah kalau mereka mungkin dikebiri supaya mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Kalau menurut kamu gimana, Nat? Ya, itu mungkin bagaimana ya? Saya rasa ada baiknya hormon testosteron itu dikurangi karena memang yang namanya dorongan seksual itu sangat hormonal kan. Ya. Jadi itu ada, menurut saya itu lumayan logis. Ada efektivitasnya karena memang menurut berbagai jasa pendapat atau survei ya tepatnya itu, memang itu pengebiran baik secara kimiawi maupun secara fisik itu terbukti bisa mengurangi pemerkosaan di sejumlah negara ya. Kita akan pantau terus apakah memang sekarang sudah ada wacana nih untuk menghapuskan sebenarnya di Amerika pengebiran itu ya. Tapi 7 negara bagian itu tak mempertahankan hukuman kuno itu dan juga karena terbukti efektif gitu ya. Nah, akan kita pantau terus perkembangan ini dan juga perkembangan di Indonesia. Saya Supriyono dan saya Nadia Majid. Sampai jumpa minggu depan.